Karanun semaha sikite kebi. Salam jumpa sahabat budaya, obrolan budaya kali ini bersama RRI Tahuna. Saya Mbok Mary tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh Ungke Epan. Iya, kali ini obrolan budaya kita akan membahas terkait Festival Seni Budaya Sangihe. Dan untuk membahas ini Ungke Epan, toran dua nyandak sendiri. Iya. Akan ada, memang ini narasumber yang berkompeten yang akan membahas ini. Wah. Langsung kita perkenalkan narasumber kita, ada Bapak Lukman Makapuas sebagai Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salam jumpa Pak Lukman. Apa kabar Pak Lukman? Sehat walafiat, marun semaha. Maruensang. Iya. Begitu ya kalau di sahabat budaya, kalau di daerah Sangihe kita ini, ya. di Sangihe. Salam perjumpaan marun semaha. Kita jawabnya maruensang. Kalau boleh diartikan Pak Lukman? Kita bisa artikan ini adalah salam sejahtera untuk Salam kita sejahtera. semua. Bagi keluarga muslim sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Pak Lukman bisa dipakai oleh umat Kristen dan juga oleh umat Muslim untuk kata marun semaha. Ya, semua. Semua. Untuk masyarakat
siapa saja, tidak mengenal agama. Baik. Kali ini kita belum membahas dulu soal salam-salam Iya, yang tadi ya. salam. Sebagai pembuka saja supaya Iya, betul. Karena masyarakat Sangihe di luar sana juga Ungke banyak yang belum Belum tahu. tahu. Jadi tugas kita untuk memberitahu seperti itu ya. Kalau bertepatan kita ketemu dengan orang, tuh sesama mungkin warga Sangihe, biasanya orang menyapa seperti itu. Iya, jangankan di luar Ungke. Kalau di Iya. sini saja masih ada yang belum. Kalau kita bilang kalau kita berkata Maruen Semha pasti belum semua yang tahu Maruen Sang jawabnya. Itu identitas kesantunan orang sini biasanya. Iya. Baik, sahabat budaya, kita kali ini langsung masuk saja di topik kita terkait dengan Festival Seni Budaya Sangihe. Nah, Pak Lukman, apa sih makna Festival Seni Budaya Sangihe ini dikaitkan dengan identitas budaya Sangihe? Ya, makasih. Beberapa hari ke depan ini ada pelaksanaan festival budaya yang pelaksana adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kabid Kebudayaan. Apa makna yang di dalamnya tentang budaya ini? Yang pertama adalah mengangkat budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selama ini sudah berkembang agar supaya tetap lestari. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa budaya-budaya apa saja itu yang nantinya akan diangkat atau yang akan ditampilkan di Festival Seni Budaya? Ya. Jadi akan dimulai dari karnaval ya. Karnaval budaya. Bahasa Sangihe Dumareng Sengkarareng. Dumareng Sengkarareng. Dumareng Sengkarareng. Itu apa artinya? Itu karnaval budaya. Oh. Jadi Rumareng Sengkarareng mau papangadat tahu di ngangu barine. Wah, panjang juga ini. Agak dalam. Setahu Ungke kalau misalnya Dumareng itu kan jalan, berarti memang karnaval itu kita harus jalan begitu. Jalan, ya. Itu yang kalimat yang keduanya Iya, tadi? jadi Dumareng Sengkarareng untuk memperkenalkan adat budaya daerah Sangihe, kata dia kengo man semaking mempapangadat tahu di ngangu barine. Artinya saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Itu inti mengapa dilaksanakan karnaval ya, khusus untuk kegiatan karnaval. Di festival. Berarti pembukaan dibuka dengan karnaval itu. Ya. Dan nanti di karnaval itu apa yang ditampilkan? Jadi di karnaval ini itu yang tadi hembok ya. Ya. Jadi bukan embok. Hembok. Kebiasaan orang Sangihe hembok. Kahembokangi. Katuariangi. Oh, paling bungsu. Paling bungsu. Ya. Ya. Ada ini di dalam karnaval berjalan. Nanti ada barisan-barisan adat. Yang pertama berjalan kepala adat dengan wakil kepala adat. Siapa dia? Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku kepala adat. Oh, jadi bupati adalah kepala adat. Terus didampingi oleh wakil bupati selaku wakil kepala adat. Kepala adat. Barisan berikut adalah Dewan Adat yang mengapit kepala adat. Sesudah Dewan Adat baru tari-tarian. Ada gunde bersama tagonggong, ada salo, ada upase, ada grup masampere,
ada grup 4 wayar. Artinya Pak Lukman semua seni budaya Sangya itu ada di situ. Ditampilkan. Jadi dengan properti, dengan baju adat tentunya, Dengan baju dengan alat apa tadi, alat tagonggong, alat musik khas. Dan itu diperagakan sementara berjalan juga. Ada yang diperagakan, ada juga yang tidak diperagakan. Iya Ungke, kalau ada yang pola-pola lantai berputar-putar susah Ungke yang mau sampai di finish. Itu makanya Ungke penasaran Ungke, ada banyaknya ini apa tuh? Mungkin cuma barisan tari-tarian. gerakan-gerakan yang sederhana yang bisa Sederhana. menyesuaikan ya. Nanti akan ditampilkan di panggung utama. Oh. Ditampilkan. Begitu tiba di panggung utama itu akan ditampilkan. Oh, berarti tarian yang utuh yang nanti akan ditampilkan. Nah, barisan yang berikutnya masyarakat juga ada kan dilibatkan nanti. Ada masyarakat yang di belakangnya ikut terus. Itu pasukan adat di depan membawa bersama dengan masyarakat. Kalau yang Dewan Adat tadi pakai baju adat juga. Pakai baju adat. Nah, kalau misalnya masyarakat yang ingin ambil bagian, apa ada mau pakai seragam khusus atau boleh? Ya mungkin akan menyesuaikan ya. Ya, pasti menyesuaikan. Paling kurang harus memakai peporong. Kalau Paporong. laki-laki. Ya, Ya. paling kurang. Kalau pakai baju biasa boleh pakai paporong juga. Bisa. Oh, Itu Jadi kan pertanda. jadi tim sorak juga kalau pakai baju biasa. jadi cuma menyanyi di belakang. Yang penting rame di karnaval, di barisan itu dia. Iya. Itu untuk acara pembukaan Pak Lukman. Selanjutnya apalagi seni-seni budaya apalagi yang akan ditampilkan di Festival Seni Budaya? Kan ada beberapa hari ya dilaksanakan. Ya. Jadi ini setelah beberapa hari ini dibuka dengan karnaval. Baru ditampilkan pada acara berapa hari ini sudah melalui lomba. Oh, Akan dilombakan. diperlombakan. Oke. Jadi lomba yang akan dilaksanakan yaitu sampere 4 wayar. Kalau gunde tidak dilombakan. Musik bambu. Dan ada juga satu seni daerah yang bernuansa muslim. Yaitu nama kerennya Hadramanggut. Hadramanggut. Iya. Tetapi Hadramanggut kami tidak merubah nama. Sudah diberi nama dengan nama daerah. Apa itu, Karena Bang? kita pertahankan ini adalah Hadramanggut memang ciptaannya orang Sangihe. Oh. Ya. Oh, begitu ya. Hadramanggut memang Ya. dari Sangihe. Kalau dari daerah lain dia cuma Hadra sendiri, Manggutnya sendiri. Apa bedanya itu, Pak Lukman? Hadramanggut bedanya. Ya. Bedanya Hadra dia hanya memukul rebana. Kalau dengan melantungkan nyanyian-nyanyian berbahasa Arab. Kalau manggut dia itu kayak menari, cuma duduk. Oh. Sehingga orang tua di sini berpikir ini supaya menarik, digabunglah 2 kata ini. Hadra, menjadi manggut. manggut. Dalam bahasa daerah disebut tarawadu. Tarawadu. Ya. Tarawadu itu memukul. Nah, itu nanti akan dilupakan juga. Ya. Menarik juga di lomba Iya, ini. betul. Menarik. Mas Amper juga ya ada dilombakan juga nanti. Dilombakan. Pak Lukman sudah ada apa dari daerah-daerah mana kira-kira yang mau berpartisipasi ini Pak Lukman? Ini kalau saya dengar selain daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Siapa tahu ada yang dari luar begitu. Ada dari Manado. Ada juga dari luar daerah. Dari luar Ada. Berarti Yang orang Sangihe Sangihe, yang berada di luar daerah. Kalau Mereka Luar turut biasa, Ungke. berpartisipasi. Luar biasa Ungke, sekalipun ada di luar daerah tapi
dorang pe budaya kayak Masamper atau apa itu masih tetap, bayangkan dorang akan mengikuti Tapi di sini. kelihatannya Embok di lingkungan Sulawesi Utara, ini Masamper ini digemari. Betul. Karena di daerah-daerah lain kalau mau lihat di media sosial itu sudah banyak kelompok-kelompok Masamper. Makanya ketika ada lomba di pusat di Sangihe, pada pusat di sini, ya mungkin dorang berpikir kalau bagaimana baik kita ambil Ikut. bagian juga dalam acara festival. Sesudah Hadra Manggut, Jadi Samper, kita Masamper, Kita sangat bersyukur bahwa Masamper ini bukan lagi digemari di Sangihe atau di Indonesia, sudah tembus sampai ke mancanegara. wow. Itu sudah tembus sampai di Belanda. Itu bagaimana ceritanya sampai ke Belanda? Ini mungkin para bule ingin Belajar. belajar di sini, dibawalah ke sana. Mereka Ya, mengambil nyanyian dari sini, dilakukanlah di sana. belajar dan dilakukan di sana. Itu berarti Pak Lukman ada satu daya tarik yang luar biasa ya, sehingga bule saja belajar, apalagi kita yang ada di sini. Itulah ini merupakan motivasi bagi kita di Iya. sini. Sedang bule saja Bule saja itu belajar. belajar, apalagi kita di sini. Apalagi Ungkitnya kita. tidak bisa bayangkan. Bayangkan kalau bule komber bahasa Sanger ya Pak. Sedangkan orang saya yang dari luar Sanger kan bukan apa juga kalau ungkit mau pikir nih bahasa Sanger juga kalau di kalangan yang kita saja di dalam negeri agak susah juga mau latihan karena kan ada pengucapan tersendiri. Nah ini dari luar negeri, ini. Apalagi dorang mungkin Sto yang paling banyak yang orang tahu yang Masamper kan ada lagu-lagu di situ Pak Lukman. Jadi kalau lagu-lagu yang paling banyak di situ yang percintaan karena ada bahasa Indonesia. Ada Iya, sedangkan orang Sangir saja belum semua pasti yang itu mengerti Benar-benar. arti kata-kata yang ada di dalam lagu. Masamper itu. Jadi, Betul Pak Lukman. Ya, jadi ini di dalam lagu cinta ada yang melamar, Ada yang cinta ada yang ditolak. ditolak, ya. Ada sampai semua suka kawin. Dan luar biasa itu kalau memang bisa dihafal dan bisa diperagakan oleh orang-orang Belanda. Jadi selain ini juga ada 4 wayar. Ah, Ya, jadi bukan 4 ya, tapi ampa, ampa wayar. ampa wayar. Apa itu artinya sebenarnya? Nah, jadi ampa wayar ini juga adalah tarian yang asalnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe asli yang tercipta pada kurang lebih pada tahun 1947. Wah, Ya. 47 2 tahun Ungke masih sesudah ada? Indonesia merdeka. Kira mau tanya Ungke soalnya. Belum itu, mungkin dilahirkan kemarin. Saya juga tidak ada, cuma Juga. mengikuti, Ya. cerita dari orang tua. Kelahiran saya 1964. Masih cukup jauh lagi dari masih 47. jauh, iya. Tapi memang Itu ampa wayar sudah ada ya di tahun Sudah itu. ada. Jadi itu diciptakan oleh orang Sangihe pada saat itu dengan keadaan perang sekutu, ya dipaksakan orang Sangihe untuk menari dansa ya, sehingga orang Sangihe nggak mau kalau dansa, hamba kemudian heku. Iya. Oh, Yang berpasangan berpasangan. itu ya. Ini dalam etika daerah kita itu kurang diterima. Sehingga tercipta dalam mereka ingin berkumpullah, mereka saling menyanyi, bawa gitar buatan sendiri, ya menyanyi sambil menari, komando. Mengapa sampai dengan ampa wayar? Begitu ada pesawat yang baling-balingnya 4, jadi komando lah itu. Ampa wayar. Oh, dasarnya ampa karena ada 4 baling-baling dari pesawat itu Pesawat yang itu lewat. yang langgar. Nah kalau keterkaitan dengan bukan 4 tapi ampa,
Itu atau Memang gimana itu? sebutan Sangihe. Oh, Sebutan sebutan sangihe, ampa. Ampawayar. Tetapi itu tetap empat dalam bahasa Tetap Indonesia. artinya empat. Ya. Tapi ucapan sangihe ampa. Tetap ampa. Jadi ampa wayer, jadi 4 dia punya apa? Baling-baling. Baling-baling. Oh, Baling-baling. baling-balingnya 4 wayer. Tapi kan nanti di Ampawire itu Pak Lukman bukan cuma gerakan yang begitu-begitu saja kan? Iya. Banyak yang iramanya, gerakannya. Irama yang diambil yaitu diadopsi dari lagu-lagu dansa tadi. Cuma DP gerakan tidak boleh, tapi Yang lagunya boleh diambil. Oke. Oh. Sehingga dipisah-pisahkan. Ada lagu Mars, ada lagu rumba, ada lagu waltz, ada lagu tango, ada lagu swing. Itu iramanya. Hingga di sini dikomando melalui gerakan-gerakan. Komando yang ada adalah hal-hal yang menyangkut apa yang ada di tengah masyarakat. Oh. Seperti nelayan. Oh, Bagaimana cara keseharian Ya, dari masyarakat keseharian, Sangihe pekerjaan, ya. ya. Oke. Seperti nelayan, cara mengailnya seperti apa, layarnya, ya, toh? Iya. Jadi begitu bersiap, saya berikan contoh. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Terlampaui. Berarti gerakannya mendayung. Mendayung. Oke. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Berarti gayanya itu berlayar. Layar. Kembang. Nah, gitu. Dan ini dilombakan nanti di festival. Dilombakan. Berarti harus ada gerakan yang harus sama gitu ya. Kalau di Ampawire yang mungkin kalau dipakai di acara-acara Acara-acara, mungkin tidak perlu harus yang serentak. Tapi karena ini dilombakan jadi harus sama gerakannya. Karena dilombakan. Terus kalau dilombakan itu sesuai tema. Oh, ada tema? Ada tema yang disampaikan, itu yang akan dilombakan. Kalau tema laut berarti mencerita tentang laut. Tema tentang suang atau menanam berarti kita gerakannya memulai menceritakan cara menanam. Mulai dari mana? Seperti menanam berarti kita mulai dari ini di Ampawayar. Kalau menanam berarti kita mulai membuka kebun. Oh. Tidak Berarti tidak Pak Lukman seperti bercerita ya. cerita. Mulai dari awal, pertengahan bahkan sampai panen gitu. Jadi itulah Ampawayar, dia diceritakan apa yang dikerjakan oleh masyarakat Sangihe. Begitu juga melaut, harus dimulai dari tidak langsung mengail. Pas masih tapi dari darat. Masih dari darat. Bagaimana dia membuat perahu? Harus dimulai dari pembuatan perahu. Oke. Kalau Ungke mau ikut Ampawire kira-kira tema apa Ungke yang cocok? Ungke kadang jabingo Embo. Antara Ampawire, Ya. Mas Samper dengan membawa lase. Ungke kira itu satu dulu dia punya apa? Gerakan atau dilombakan cuma satu. Maksudnya Ungke pemahaman dulu dong. Bagaimana itu, Ternyata Pak itu Lukman? beda-beda. Kan tapi kan dia sama tetap ada. Mungkin Ampawire lagu. yang agak beda, tapi membawa lase dengan Samper itu yang sama atau seperti apa Pak Lukman? Sama, yang sebenarnya Samper dia sama dengan membawa lase, sama dengan metunjuk ke. Oh, ada lagi. Oh, Metatembok. petunjuk. Ya, itu kalau dulu metunjuk ke itu memakai bunga, menyanyi sambil berjalan, Oh, ya. saling berbalasan, kau yang balas saya berikan bunga. Pada Ungke, atau pada Embo, berarti Embo wajib membalas, diberikan bunga. Oh, itu yang biasanya dipakai kalau ketika ada acara sama-sama yang besar. Itu tidak dilombakan kan yang Tidak. tunjuk? Oh, cuma dipakai dalam acara. Dipakai dalam acara. Kalau itu tuh, nah kalau bedanya dengan ini apa? Mas Samper itu kan Mas Samper begitu juga. Ini Mas Samper sebenarnya sama, Ah, dia punya. cuma namanya beda, perlakuannya sama. Oh, Nah, menyanyi semua. menyanyi semua. Itu juga Ungke pikir Menyanyi aja, semua dan bergerak sama-sama. Bergerak. Ada gerakan-gerakan. Oh. Bedanya metunjuk ke
dia ada yang berdiri, ada yang duduk. Duduk. Oh, bisa duduk juga. Ada menyanyi sambil duduk pada acara perkawinan kah, hari ulang tahun kah, sampai dengan juga setelah 100 hari orang meninggal kan menyanyi Ya, juga. betul. Ya, toh? Ya, orang sangat mengatakan mau batu hebi. Ketika yang diduka. Ya, diduka. Itu juga menyanyi. Tapi nyanyian di sana beda dengan nyanyian masampir biasa. Kalau diduka semua disampaikan dalam lagu rohani. Lagu rohani. Iya. Tidak ada lagu-lagu yang lain. Kalau Mas Ampir campuran ya. Campuran. Di dalam sudah ada Ya, rohani, ada percintaan, percintaan, ada sastra, ada perjuangan, ada kenangan ayah bunda. Pak Lukman Banyak jenis. berarti jurinya itu Ungke harus mengerti ya, harus paham bahasa karena kalau di Samper terus sudah masuk di sastra itu aduh, embo angkat tangan. Agak susah mau cari juri kalau begitu ya Mbak. Ya, betul. Dan paling mungkin orang kalau mau ungkit pemahamannya kalau misalnya juri itu harus orang-orang yang pelaku dulunya pernah backing itu, maksudnya pernah melaksanakan itu minimal pernah pimpin Mas Ampir, pernah pimpin Ampawayer atau apalah yang berbau sastra begitu atau budaya. Dan dia paham tentang budaya Sangihe. Ya, memang yang paling pertama di Samper yang paling depan juri duduk itu masalah lagu daerah, sastra, bahasanya apa, benar tersusun rapi, karena sastra daerah kebanyakan bukan bahasa Sangihe itu langsung sastra daerah, bukan, ada bahasa hari-hari. Oh begitu ya? Ya, ada bahasa sastra bukan bahasa hari-hari. Ya. Itu dalam lagu yang sering bahasa sastra kalau kita dengar yang paling disampaikan pada pemotongan kue adat. Kue adat tamu. Nah, itu bahasa sastra. Kadang dimengerti kan? Bukan kadang, susah. Kalau kadang ada sedikit-sedikit. Kalau bahasa sastra Sangihe itu bisa berkomunikasi hari-hari, boleh itu, boleh pakai berkomunikasi hari-hari. Bisa saja, bisa Pak. Bisa ya, asal bagi orang yang mengerti. Betul. Ya. Bagi yang mengerti, bagi kami dengan orang-orang tua yang ada di kampung, seringkali kami masih menggunakan dengan bahasa sastra ya. Bahasa sastra. Oke. Campuran. Luar biasa ya. Harus terus dilestarikan ini. Iya. Karena kebanyakan lagi sekarang jangankan yang sehari-hari, generasi yang sekarang ini dia mungkin ada orang yang 40-an, 52-an yang tidak mengerti juga ini tentang bahasa kita di sini yang mungkin ada dicampur dengan sastra tadi. Kalau bahasa sehari-hari sih yang dipakai sehari-hari sepotong-sepotong banyak. Masih boleh mengerti. Masih boleh. Apalagi orang-orang yang sudah ada di perkotaan ini jarang sekali menggunakan bahasa daerah kita. Jadi memang ini festival ini memang paling bagus, event kegiatan yang paling bagus untuk melestarikan lagi budaya. Melestarikan, mengangkat, memelihara. Betul, ya, mempromosikan agar ada nilai jual, Sangihe bisa dikenal di mana saja. Betul sekali. Baik secara budaya maupun adat istiadatnya. Kate Ungke. Pak Lukman, ada apa lomba yang mungkin bercerita bahasa Sangir atau apa? Mebio. Untuk kali ini tidak ada lomba mebio, tapi sering dilaksanakan di Dinas Pendidikan. Pernah juga dilaksanakan kegiatan apa itu yang di Taman Kota? Ya. Dan kalau tidak salah ini dari panitia selaku kepala adat dengan wakil kepala adat akan mebio apa direkam atau langsung tapi mencoba mebio. Ya. Sebagai contoh Pak, ya, anak-anak generasi sekarang tetap harus menjaga ini bagaimana orang
Deng Mabio itu agak susah karena bercerita dalam bahasa Bercerita Sangir. dalam bahasa Sangiha. Jadi selain bercerita di dalam bahasa Sangir ini Mabio, dia itu juga ada lantunan lagu. Ada sesambonya. Di dalam Mabio itu. Ya, jadi dia sewaktu seperti kita ungke dengan Wabu Embo, itu kalau saya bercerita, ini nangeng begini, ungke. Dengar baik-baik, saya akan menceritakan siput dengan bangau. Bahasa Sangiha bahwa dengan komang. Nah, jadi di sini begitu bahwa dengan komang orang yang bercerita ini dia melantungkan lagu sambo baru memulai. Baru memulai ceritanya. Jadi dia harus baru dia memulai. Kira ini begini. Oh. Memang Bagus luar biasa Ungke Kang. Selain yang dilombakan ada juga ternyata budaya-budaya yang coba diangkat lagi untuk dipromosikan, dilestarikan di event festival seni budaya. Oke, ini masih akan berlanjut pembicaraan kita, tapi sahabat budaya, sebelum kita lanjut kita akan dengarkan, kita akan saksikan bersama seperti apa pelaksanaan Festival Seni Budaya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita tahu bersama bahwa Kabupaten Sangihe itu sangat dikenal dengan keberagaman adat budaya yang terus dijaga dan dilestarikan baik oleh anak-anak Sangihe atau warga Sangihe yang menetap dan tinggal di kabupaten ini maupun mereka yang berada di diaspora di daerah-daerah yang lain. Karena itu tentunya menjadi tanggung jawab bersama dalam keberagaman adat istiadat budaya ini dengan karakteristik wilayah juga di mana masing-masing wilayah itu memiliki potensi yang perlu dikembangkan, tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga, melestarikan dan mengembangkan. Karena itu Festival Seni Budaya ini hadir. Memang perlu kami jelaskan sedikit, Festival Seni Budaya ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2023. Namun masih sebatas pada kegiatan lomba. Jadi kita kenal lalu pernah juga ada lomba Masamper, Empat Wayer, Hadrak Manggut dan lain-lain. Tetapi untuk tahun 2025 ini Festival Seni Budaya Sangihe ini ruang lingkupnya lebih diperbesar. Jadi tidak saja dilaksanakan dalam bentuk lomba, tetapi juga ada pagelaran-pagelaran, kemudian ada karnaval budaya, ada talk show atau diskusi tentang seni budaya, dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalau tadi ditanyakan tujuan, tentunya pertama tujuan utama adalah melestarikan budaya daerah. Sebab seperti ungkapan berkata, kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi. Jadi itu tujuan utama. Kemudian tujuan berikutnya yaitu ketika perhelatan festival ini digelar dan dia dipublish baik secara internal maupun eksternal, maka dampaknya juga merupakan promosi seni budaya, dan ini diharapkan menjadi daya tarik bagi wisata untuk mereka melirik ke daerah kita. Kemudian tujuan yang lain tentunya pemerintah juga memberi ruang untuk berekspresi. Kita tahu banyak orang anak-anak Sangihe ini sangat berbakat. Di daerah Sangihe itu begitu banyak komunitas-komunitas yang bergerak di bidang seni dan budaya. Tentunya festival ini juga menjadi salah satu ruang bagi mereka untuk terus berkreasi dan berinovasi.
Kemudian tentu berikutnya adalah menjalin hubungan yang baik, baik sesama warga masyarakat di Sangihe maupun membina hubungan yang baik dengan daerah-daerah yang lain. Dan tujuan yang kelima yaitu tentu menghidupkan ekonomi mikro masyarakat. Karena ketika ada satu kegiatan yang dilaksanakan di satu tempat dan banyak warga masyarakat yang berjualan, tentunya mereka juga akan merasakan dampak. Karena banyak orang berkumpul, mau tidak tentunya juga daya beli masyarakat akan meningkat. Kami kira itu tujuan dari dilaksanakannya Festival Seni Budaya Sangihe 2025 ini. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baik sahabat budaya, kita masih dengan topik Festival Seni Budaya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar apa-apa saja budaya dan seni yang ditampilkan di Festival Seni Budaya. Sekalipun itu belum seluruhnya ya Pak Lukman, karena saya mendapat informasi juga ada lomba-lomba bahari yang diangkat juga di situ. Nah, sebenarnya dengan pelaksanaan Festival Seni Budaya ini apa dampaknya ke masyarakat Sangihe? Dengan kegiatan banyak dampaknya. Dampak pertama untuk masyarakat Sangihe itu nilai ekonomi itu pasti didapat. Karena ada kumpulan orang tua. Sehingga para penjual yang kecil-kecilan ini UMKM ya dia akan berkembang. Itu dampak yang paling di lokasi itu di mungkin lokasi. akan banyak sekali orang berjualan. Karena dan ini kan beberapa hari ya Pak beberapa Lukman. hari ke depan sudah dipastikan ekonomi meningkat ya. Itu dampak positifnya, dan saya yakin tidak ada dampak negatif. Selalu saya berdoa tidak ada dampak negatif. Karena tapi yang dampak positifnya ini harus kita orang sama-sama tingkatkan. Dampak yang lain bahwa dengan Festival Seni Budaya di setiap tempat ini akan mereka nonton melalui YouTube kah, ya, secara langsung kah. Jadi orang-orang daerah kita yang orang-orang Sangihe di mana saja berada, mereka akan senang melihat luar biasa ini Sangihe, dan juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. RRI juga akan menyiarkan secara langsung nanti di pembukaan di Karnaval dan beberapa kegiatan lainnya. Semoga ini bahkan sampai ke luar negeri nanti gaungnya. Dan Ungki percaya kalau kegiatan-kegiatan ini nantinya akan banyak sekali masyarakat yang akan datang di lokasi tempat festival ini. Baik, Pak Lukman, apa tantangan yang didapati baik oleh Dewan Adat sendiri atau panitia pelaksana dalam melakukan atau dalam persiapan atau pelaksanaan Festival Seni Budaya ini? Yang seharusnya sebenarnya tidak ada tantangan, tetapi yang pertama adalah tantangan alam ya. Ya, karena ini juga dilaksanakan di sepanjang bibir pantai ya, katakanlah seperti itu di Teluk Bahuna. Apalagi dengan kabar-kabarnya sekarang ini bahwa Filipina dalam keadaan kencang, badai,
sehingga ekornya harus tembus ke sini. Kita juga harus berhati-hati. Jadi hal-hal yang kurang kita orang selalu berdoa jangan sampai terjadi. Ya. Karena semua kegiatan dipusatkan di Pelabuhan Tua dan itu lokasinya mungkin perlu juga pemirsa tahu bahwa lokasi ada di bibir pantai semua. Di bibir pantai ya, di Teluk Tahuna. Teluk Tahuna. Sementara kalau orang Sangir tahu, orang sini tahu bahwa di bulan-bulan seperti ini angin, hujan itu biasanya cukup tinggi curah hujan dan badai. Tapi mudah-mudahan dengan perhitungan bulan di langit akan kena pada bulan yang baik. Itu juga jadi tradisi orang daerah Sangihe. Dalam melaksanakan sesuatu dia harus menghitung bulan di langit. Sehingga tidak curah hujannya itu tidak terlalu besar atau deras. Dan di saat itu, di tanggal-tanggal itu sudah diperhitungkan? Sudah diperhitungkan. Seperti itu ya? Baik, Pak Lukman, ini kan butuh kerjasama ya antara Dewan Adat, kemudian dengan pemerintah dan tentu ada beberapa pihak lain untuk katakanlah menarik wisatawan atau mempromosikan acara ini. Seperti apa koordinasi yang dilakukan? Sampai dengan sekarang ini kami koordinasi terus baik panitia inti, walaupun baru seumur jagung, Dewan Adat baru kemarin. Tapi iya. Sahabat budaya Bapak Lukman Makapuas ini baru-baru ya terpilih sebagai ketua Dewan Adat. Jadi ini sebenarnya kita ini seperti ibarat buka baru. Ya muka baru tapi kalau Pak sudah Lukman lama ini kan sebagai di badan budayawan, adat. Ya. Jadi orangnya baru, tapi stok lama. Stok lama. Perlu di sini juga saya sampaikan, kita harus berterima kasih kepada masyarakat daerah Sangihe, orang-orang Sangihe di sini tentang kerukunan itu luar biasa. Dibuktikan pada saat pemilihan ketua Dewan Adat. Ini kita orang harus jempol luar biasa. Hubungan antar agama tidak pernah di dunia adat tidak pernah melihat apa agamamu. Adat istiadat dia adalah pemersatu. Dan itu masih tetap terjaga sampai sekarang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, saya sendiri pesertanya umat Muslim. Pemilihnya keluarga saya umat Kristiani. 99% memilih saya selaku ketua. Ini sebagai salah satu contoh bahwa di Sangihe kerukunan antar umat beragama, toleransi, ya katakan moderasi beragama masih dijunjung tinggi ya. Sangat-sangat dijunjung tinggi. Oleh sebab itu dengan keberadaan ini dipastikan pelaksanaan festival daerah akan berjalan mulus, tidak ada tantangan. Pak Lukman tadi mengatakan stok lama, bagaimana? Muka baru tapi stoknya lama. Berarti sudah ada dong rancangan-rancangan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Adat ya. Mungkin yang prioritas lah yang akan dilaksanakan. Satu atau dua yang jelas prioritas pertama kami yaitu menghabiskan sampai tuntas anggaran dasar, anggaran rumah tangga Dewan Adat. Sebab ini merupakan kompas kami akan berjalan. Ya. Kalau tidak ada aturan ini bisa ke sana kemari jalan. Sehingga ini jadi
baru kami akan memprogramkan hal-hal apa yang harus mau dilaksanakan. Gitu. Ya, Kalau sesuai dengan dalam pesan. festival budaya ini, apakah ada dari panitia? Kan ada panitianya. Apakah memang hanya tergabung dalam badan adat atau adakah orang-orang luar atau orang dari luar daerah juga ada tergabung dalam kepanitiaan? Ya, di festival. Saya tidak tergabung dalam kepanitiaan, tapi adalah bagian di dalamnya. Ya, bagian di dalamnya, karena juga dipercayakan nanti akan menjadi dewan juri. Oh, dewan juri. Artinya tetap ada koordinasi dan kolaborasi ya antara dewan adat, panitia dan pemerintah, gitu ya. Oke, Pak Lukman, nilai-nilai etika dan budaya apa yang ingin ditanamkan kepada baik pengunjung di pelaksanaan festival seni budaya ini? Apalagi ini banyak juga generasi muda yang nanti akan ikut terlibat. Ya, jadi kalau nilai etika itu tadi yang pertama saya sudah sampaikan, menanamkan etika Madara Hunggil, mahang kasiliang, mahang tengkaneng. Boleh diartikan satu-satu itu, Pak? Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia, tenggang rasa tepo seliro. Saling menghargai satu dengan yang lain, saling mencintai, saling menghormati. Ya, itu nilai etika yang harus diwariskan sehingga anak-anak masuk ke dalam harus beretika. Masuk ke dalam ruangan atau kawasan itu tidak berteriaklah. Boleh berteriak tetapi dalam keramaian. Bukan berteriak dalam hal-hal yang tidak lain. Ini berarti sudah merusak etika. Termasuk di dalamnya ada kebersamaan ya, karena kan nanti dari tempat-tempat, dari kampung-kampung itu akan membaur sama-sama. Jadi apalagi sudah dipastikan ada tamu-tamu luar. Ada tamu luar, kita selaku orang di sini, orang Sanghe, benar-benar menghormati tamu. Karena orang Sanghe memang sangat menghormati tamu. Apa tadi Pak Lukman? Madara Hunggil, mahang tengkaneng, mahang kasiliang. Itu filosofi yang sungguh sangat dalam itu, Ungke. Iya, makanya Ungke cuma lihat-lihat dari tadi dengar kasihan. Ungke dari 3 itu apa dah Ungke tahu dah yang mengerti? Ya, makanya Ungke pemata dari tadi melotot ini sebenarnya apa nih? Tak ada satupun yang Ungke mengerti ini. Tapi secara garis besar tadi ya Pak Lukman ya, ada toleransi di dalamnya, ada rasa tenggang rasa itu Ungke. Orang Sangir biasanya begitu. Iya begitu. Tapi biasanya kan orang kalau mau dibilang 1-2 kali itu mungkin dia akan ingat terus. Akan ini pernah dibilang, ini pernah dibilang. Nah sekarang meskipun sudah dibilang mungkin 1-2 jam Ungke akan lupa lagi karena dia punya perkataan dengan istilah, mungkin dia istilah masih boleh dengar, tapi perkataan dia punya bahasa itu yang kayak tadi ya agak susah. Susah, apalagi tidak sering digunakan di dialek sehari-hari. Nah itu akan lupa nanti, akan cepat lupa. Nah mungkin Pak Lukman ini festival budaya ini mungkin bisa dijadikan sebagai satu wadah untuk mengedukasi, mempromosikan atau seperti tadi ini sama De Ungke ini mengerti enter satu tadi. Jadi itu benar, sehingga nantinya pada festival sudah dipastikan di dalam bercampur bahasa. Ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, bahasa Sanghe, ada Sasahara, Saswari, Sasalili. Ya. Dan dialek mungkin Pak Lukman. Karena yang saya lihat selama ini dialek yang bagian utara dengan yang bagian selatan itu agak ada DP lagu kalau bahasa Sangir. Iramanya berbeda. Jadi akan muta campur di situ sebagai satu kesatuan. Ya, jadi ini dialek yang berbeda tapi itu merupakan harta. Betul kekayaan
yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Biarlah berbeda-beda dialeknya, tapi tetap satu. kita satu dalam Baik. satu daerah. Aduh Ungke sebenarnya masih panjang Kang, Torang masih ingin mau bertanya lagi. Meskipun panjang panjang, Ungke tetap berpikir. Ungke mata tetap berkedap-kelip. Biar aja nanti Ungke lihat ulang atau Ungke datang di festival seni budaya Sangihe itu akan berlangsung dari tanggal 7. Nah, jelas. Iya, tanggal 7 November sampai di tanggal 15 ya Pak Lukman. Nah, nanti di situ Ungke tambah melotot di situ. Soalnya kalau cuma orang 3 baca cerita, Ungke pe mata yang hitam itu ke atas terus. Meskipun orang 3 baca cerita ini sama-sama, tapi Ungke apa ini? Karena Ungke jangan menerawan. Baik. Mungkin nanti sahabat budaya juga yang ada di Sangihe atau yang ada di luar sana nanti bisa juga menyaksikan langsung seperti apa festival seni budaya Sangihe yang akan berlangsung di Tahuna ya, tepatnya di Teluk Tahuna. Tanggal 7 sampai tanggal 15. Pak Lukman, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan terkait dengan pelaksanaan festival seni budaya Sangihe. Baik, makasih. Kami dari Dewan Adat mengajak masyarakat Sangihe untuk kita sama-sama menjaga jalannya festival dengan baik, menerima tamu dengan senang hati, tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir, mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan festival akan terlaksana dengan baik, dijauhkan dari segala mara bahaya. Pakarau kebi bohombang. Iya Ungke, aduh so banyak sekali yang torang dapat informasi-informasi ini terkait festival budaya Sangihe dari Pak Lukman selaku Ketua Dewan Adat. Nanti DP apa maksudnya DP kenyataan nanti torang DP real nanti torang lihat di tampak pelaksanaan festival. Terima kasih Pak Lukman Makapuas sudah berbagi informasi di obrolan budaya kali ini. Sukses untuk pelaksanaan kegiatannya. Sahabat budaya, Festival Seni Budaya Sangihe adalah cermin kekayaan warisan dan semangat persatuan masyarakat, di mana setiap tarian, setiap lagu, seni dan budaya yang ditampilkan bukan hanya menghiasi panggung, tapi juga menghubungkan generasi, menguatkan identitas, dan menjaga agar tradisi hidup tetap berdenyut di tengah zaman modern ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, saya Mbok Mary. Dan saya Ungke Epen. Sampai jumpa. Marun Semaha.